asuhan, kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Di pertemuan keberapa? Kedua. Kan baru 2 minggu masuk. Kemarin sebelumnya sudah belajar dengan Bunda Yeti. Apa? Masuk ke pertemuan kedua dengan saya. Kalau misalnya arahan dari saya ikuti, gitu ya, kan saya sudah komunikasi sama sikannya, saya sudah kasih link e-learning, silakan akses modul, sudah ada di e-learning, RPS juga sudah ada di e-learning, harusnya sudah tahu nih kita mau belajar apa hari ini. Kita belajar apa hari ini? Mekanisme persalinan normal. Kenapa tahu? Karena selainnya sudah terbuka judulnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mekanisme persalinan normal dan penggunaan walaupun nanti di pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang mekanisme persalinan normal karena waktunya hanya 100 menit. Kalau pembelajaran orang dewasa itu tentunya ya kita sendiri yang harus lebih banyak belajar ya. Jadi nanti kita akan diskusi, belajar sama-sama gitu ya, dan tentunya pasti ada tugas ya, nanti ada tugasnya. Tugasnya apa? Nanti kita lihat di akhir ya. Oke, sebelum kita mulai saya mau lihat dulu semua pesertanya hadir atau tidak. Ada yang hadir? Ada yang coba berhitung dulu mulai dari yang paling kanan sebelah kanan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 orang hadir semua ya, 24 orang ya. Gerin ada nggak Gerin? Gerin ada nggak? Ada ya Gerin ya. Semangat Gerin belajar hari ini. Semangat Bunda. Nah begitu pun yang lain harusnya juga semangat ya. Jadi hadir semua ya. Yes, ini kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dan tentunya kita berharap semoga proses pembelajaran kita selama lebih kurang 100 menit ini berjalan lancar dan mendapatkan berkah gitu ya, dan dimudahkan supaya saya lebih dimudahkan menyampaikan materinya, begitupun kalian juga harapannya bisa menerima apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu karena semuanya muslim. Kita berdoa berdasarkan keyakinan agama muslim gitu ya, berdoa gitu. Berdoa selesai. Ya, bisa beli, warisin diambil, walaupun datang bisa ya Allah, semoga saya dimudahkan dalam menjelaskan kegelisahannya bisa lancar memberikan apa yang saya ketahui dengan kawan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah skenario pembelajaran. Jadi kira-kira dalam kelas 100 menit ini kita akan ngapain aja ya. Nanti kita akan ada pendahuluan yang sudah saya mulai tadi, pendahuluan, kemudian penyampaian materi nanti dari saya sekitar 50 menit, kemudian kita akan melakukan diskusi tanya jawab. Jadi nanti selama proses saya akan lebih banyak tanya jawab, dan nanti juga mungkin jika waktu mencukupi kita akan melakukan diskusi ke kelompok kecil. Lalu tentunya ada penugasan dan yang terakhir nanti ada penutup, kita sama-sama nanti belajar menyimpulkan kira-kira tadi selama 1 menit gitu ya apa yang sudah kita pelajari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah memahami
konsep mekanisme persalinan normal. Slide-nya terlihat jelas ya? Kemudian mensimulasikan 7 langkah gerakan kardinal atau 7 cardinal movement. Kalau ada yang sudah baca modulnya pasti sudah tahu terkait dengan 7 gerakan kardinal dalam mekanisme persalinan normal. Kemudian yang terakhir ada menerapkan pemantauan proses persalinan dengan menggunakan patologi. Selain mekanisme persalinan normal, kita juga akan belajar tentang patologi. Ya, sebelum saya terlalu jauh masuk ke materinya, gitu ya, untuk belajar tentang mekanisme persalinan normal ini perlu dasar-dasar pengetahuan dulu yang sebelumnya pasti sudah disampaikan oleh Bunda Yenti ya, memberikan materi di minggu yang lalu. Ada yang masih ingat kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi proses persalinan? Ada yang masih ingat nggak? Ingat? Beneran ingat? Boleh silakan share apa saja proses yang mempengaruhi? Satu aja faktor yang mempengaruhi proses persalinan, yaitu yang pertama kontraksi. Oke, beri tangan dulu untuk ada lagi siapa yang mau menyampaikan lagi pendapatnya pun saya pun gitu. Selain kontraksi ada lagi, boleh silakan. Satu faktornya apa? Ya, power, ya power itu masih kekuatan ibu. Supaya semuanya tergambar, saya mau boleh sekarang untuk yang sekarang handphonenya dibuka dulu. Join ke tulis yang sudah saya siapkan, join@mandi.com. Nanti bisa langsung scan barcode atau sekarang scan barcode langsung bisa ya, scan barcode langsung. Kemudian kalau nggak scan barcode langsung masuk di join@mandi.com, lalu masukkan kodenya ya 72464454. Sudah? Sudah masuk? Oh iya. Boleh silakan di scan dulu barcode-nya. menti.com. Nanti pilih pilihannya yang join ya, selalu masukkan kodenya. Langsung scan barcode. Sudah ada yang masuk? Sudah ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Boleh silakan dijawab. Itu kodenya ya 72464455. Itu kodenya ya, bukan jawabannya. Jawabannya ditulis. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses persalinan menurut kalian? Jangan kodenya yang dimasukkan ya. Kalau sudah scan barcode tadi langsung jawab. Nah, apa saja? Boleh satu, boleh lebih dari satu. Nah, itu sudah terlihat ada berdua yang menjawab. Yang lain katanya tahu, ingat. 72464455 itu bukan jawaban, itu adalah kode untuk masuk ke kuisnya ya.
Itu tadi kesalahan seperti ini. Sudah gabung baru 9, maksudnya 24 orang nih, baru 9 nih. Oke, 21 respon. Kalau dilihat itu paling banyak, yang hurufnya paling besar itu adalah jawaban paling banyak, ya. Kata-kata yang paling banyak dijawab oleh teman-teman semua. Oke, 30 respons itu karena satu orang mungkin ada yang dua kali gitu ya jawabnya. Oke, kalau dari sini paling besar itu adalah power ya. Yang paling besar adalah power. Kemudian ada kontraksi, lalu kemudian ada passenger harusnya ya, yang warna pink, yang huruf yang warna pink ini semestinya ini adalah passenger, kurang R-nya ya, R-nya kurang. Atau mau jawab yang lain? Selain passenger ada apa? Hah? Ada passage, ya passage nggak pakai N. Jadi kalau dari respon yang dijawab oleh teman-teman semua, saya bisa katakan bahwa apa yang dipelajari seminggu yang lalu masih nempel sampai dengan sekarang kita belajar. Alhamdulillah. Jadi budaya Yanti yang ada sebelumnya tuh sukses berhasil gitu ya, karena masih menempel di ingatannya. Walaupun ada sedikit yang kurang pas ya. Sebenarnya ada 3 faktor utama yang mempengaruhi proses persalinan. Yang pertama itu adalah power ya. Power itu adalah kekuatan si ibu. Kekuatan ibu ini termasuk apa saja? Termasuk hit atau kontraksi. Jadi kontraksi itu adalah bagian dari kekuatan atau bagian dari unsur power ya. Jadi kontraksi ini masuknya ke power ya. Kemudian ada selain power ada passage. Passage dulu. Passage itu apa? Passage itu adalah apa tadi udah? Jalan lahir. Passage itu adalah jalan lahir. Jalan lahir di sini artinya apa? Ada yang tahu? Boleh katakan. Apa yang dimaksud jalan lahir? Kenapa itu mempengaruhi proses persalinan hormon? Ada satu orang katakan jalan lahir. Apa sih jalan lahir? Jalan lahir itu apa, terdiri dari apa? Ini ya jalan lahir. Apa ini? Rongga panggul. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau jawab, nggak apa-apa ya, karena budaya nggak makan orang gitu ya. Jadi passage itu adalah jalan lahir. Jalan lahir di sini apa? Jalan lahir itu terdiri dari rongga panggul, bentuk panggulnya ya, apakah panggulnya sempit gitu ya. Kemudian perineumnya gimana? Perineumnya kaku atau tidak gitu ya. Kalau misalnya perineumnya kaku berarti nanti pada saat proses persalinan pasti ada hambatan. Itu adalah jalan lahir. Kemudian ada lagi yang terakhir yang paling penting itu adalah si passenger yang harusnya pakai R yang warna merah ini harusnya ada huruf R-nya. Passenger ini ada yang benar.
tapi tulisannya beda-beda, makanya munculnya banyak. Ya, ada yang G-nya double, ada yang G-nya 1 gitu ya. Passenger itu G-nya 2 ya. Passenger itu apa? Penumpang gitu. Passenger itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah penumpang. Dalam proses persalinan siapa penumpangnya yang harus kita hantarkan? Bayi. Jadi passenger itu adalah bayinya. Kenapa bayi ini mempengaruhi proses persalinan? Karena dia mau keluar, benar banget. Kenapa ini bisa menjadi bayi yang keluar ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi, bisa menghambat, bisa mempercepat? Kenapa? Karena ukuran yang betul datang karena ukuran bayinya yang mempengaruhi. Jadi faktor dari bayi juga akan mempengaruhi proses persalinan ya. Posisi bayinya, presentasi bayinya, ukuran janinnya itu akan mempengaruhi persalinan. Kalau misalnya kan kita belajar mekanisme persalinan normal ya. Yang namanya mekanisme persalinan normal itu harusnya presentasi bayinya itu adalah presentasi belakang ke kepala. Kepala itu mana ini? Ini presentasi belakang ke kepala. Subocipito brachiocephalus. Subocipito brachiocephalus. Jadi presentasi belakang kepala. Kalau misalnya bayinya memang kepalanya di bagian bawah, tapi presentasinya adalah muka. Jadi yang di bawah itu muka bayi yang bukan bagian belakang kepala. Ini juga akan mempersulit proses persalinan. Apalagi kalau bayinya malposisi. Malposisi itu apa? Posisi janinnya tidak normal. Contohnya susah. Kalau ini harusnya kepala di bawah ya, kepala di bawah. Kalau misalnya dia susah, maka yang ada di bawah adalah si bokong ya, bokong atau kaki. Kalau bokong atau kaki di bawah ini juga akan mempengaruhi proses persalinan. Apakah bisa lahir lewat vagina atau vagina? Masih bisa ya, masih bisa lahir secara vagina, tetapi akan ada banyak penyulit dan ingat tidak boleh proses persalinan susah di PMB ya, di tempat praktik bidan mandiri kecuali dalam kondisi darurat. Pelajari lebih lanjut di asuhan pegawai darurat. Jadi nggak boleh kita kalau udah tahu pasien ini datang baru mulai pembukaan sungsang maka langsung dirujuk. Beda halnya kalau datang ketika pembukaan sudah lengkap, artinya sudah keluar, dan kita nggak mungkin sempat lagi merujuk ke sana. Di sana ada kondisi pegawai darurat yang harus kami itu nanti. Itu posisi sungsang. Apalagi kalau posisinya posisinya lintang, tambah nggak mungkin bisa nggak keluar dalam fakta kalau posisinya tidak bisa ya, tidak bisa keluar lewat vagina kalau posisinya melintang di posisi si ibu ya, nggak bisa keluar. Makanya si passenger atau si bayinya ini mempengaruhi proses persalinan. Ya, jadi masih ingat semuanya ya, beberapa tadi faktor yang mempengaruhi proses persalinan? Ada tiga ya. Ada tiga, ada P ya, 3P. Ada Power itu kekuatan ibu mulai dari
kekuatan si ibunya kebenaran, kondisi his, gitu ya. Nutrisi si ibu itu bagian dari power. Kemudian ada passage atau jalan lahir, kalau nggak panggulnya, gitu ya. Kemudian bagian itu bawah panggul, termasuk perineum dan lain-lain. Kemudian ada passenger yaitu kondisi si bayi, ya. Oke, untuk mempelajari mekanisme persalinan normal seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya, kita harus tahu tadi faktor yang mempengaruhinya. Kemudian juga harus tahu rongga panggul dan bagian-bagiannya. Jadi anatomi dari panggul dalam dan juga anatomi kepala janin. Kemarin sudah saya kasih tugas ya untuk membuat apa? Gambar, ya. Gambar anatomi kepala janin dan juga anatomi panggul. Sudah dibuat tugasnya? Sudah. Sudah di bawah? Sudah. Tunjukkan dengan ya, oke, sudah ada ya. Oke. Tugasnya sudah dibuat. Gunanya apa? Akan berguna di sini ya. Gunanya kenapa? Karena nanti untuk mempelajari 7 gerakan kardinal itu kita harus tahu anatomi kepala janin dan juga anatomi panggul supaya nanti waktu proses penurunan kepala janin kita tahu ini gimana sih bentuk ininya kepalanya, kapan sih terjadi gerakan ini, di posisi yang mana, gitu ya. Itu harus tahu. Dan juga dengan mengetahui ukuran-ukuran panggul dan juga kepala janin ini kita bisa paham apa alasan dibalik semua gerakan-gerakan yang dilakukan oleh janin selama proses persalinan. Ini juga pertanyaan saya, coba satu orang baca yang paling belakang, Riren, coba baca Riren pertanyaannya. Apakah kantong panggul bayi sudah disiapkan masing-masing? Apakah kantong panggul dan bayi sudah disiapkan? Sudah. Semuanya ada ya, saya juga bawa yang kecil juga ada ya. Kenapa? Karena nanti kan kita sama-sama mencoba. Ini nanti kita akan coba sama-sama. Jika sudah, ya, mari sama-sama kita simak video yang berikut ini. Saya akan putar video. Teman-teman perhatikan dulu. Boleh sambil dicoba menggunakan kantong panggul yang sudah disiapkan. Oke, jadi baik, ini tadi adalah gerakan kardinal ya. Ada 7 gerakan kardinal atau disebut dengan 7 cardinal movement yang merupakan mekanisme dari persalinan normal, yaitu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kepala bayi atau kepala janin untuk bisa lahir ya. Pertama tadi ada engagement, kemudian ada penurunan atau descent, ada flexion, ada internal rotation atau putaran paksi dalam, ada extension atau ekstensi ya, kemudian ada putar paksi luar, external rotation, ekspulsi atau expulsion. Ini adalah pengertiannya ya. Sebenarnya dari tadi kita sudah membahas sebenarnya siapa ya mekanisme persalinan normal itu. Jadi berdasarkan kalau misalnya dilihat nih, kalau melihat ya dari pengertiannya di sini disebutkan bahwa these movements where your baby shifts themselves into position are known as the 7 cardinal movements and began at or just before the onset of labor and continue until your baby is born. Terus katanya lagi, positional changes of the presenting part that are required to navigate the pelvic canal. Ya, jadi
gerakan kardinal ini adalah gerakan yang harus dilakukan oleh kepalanya janin gitu ya untuk menyesuaikan dengan kondisi rongga panggul supaya janin bisa lewat dan bisa lahir gitu ya. Ini jangan kaget, ada suaranya, memang videonya tidak bersuara. Seven cardinal movement, yang pertama ada engagement, kemudian ada division, lalu ada ini berproses discern, kemudian ada flexion, lalu ada internal rotation, kemudian ada extension, lalu ini extension ya, kemudian ada external rotation. Oke, tadi kita sudah nonton video ya, ini video yang berikutnya kita akan lihat lagi bagaimana mekanisme persalinan normal itu terjadi gitu ya. Mari kita sama-sama tonton. This is Dr. Cal Shipley with a review of the 7 cardinal movements in labor. The cardinal movements in labor are so named. Bun, bahasa Inggris videonya gitu ya, nggak apa-apa ya walaupun videonya bahasa Inggris, tapi nanti saya akan coba untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi katanya di sini seven cardinal movement itu merupakan gerakan-gerakan yang dilakukan kepala janin untuk menyesuaikan dengan kondisi rongga panggul. Ya. Nah di video yang ini lebih komprehensif dari video yang kita lihat sebelumnya ya. Di sini ada penjelasannya dan kenapa kemudian gerakan-gerakan itu terjadi. Ya. Itu adalah maternal pubic bone ya, ada tulang pubis di sana. Oleh karena itu nanti janin itu akan menyesuaikan dengan ini. Kemudian ada tulang sakrum. Nah ini di sini dilihat ya. Tulang sakrum itu dia bentuknya melengkung. Kemudian kalian lihat pulpa vagina itu lubangnya ada di anterior ya. Yang warna kuning itu pelvic inlet atau pintu atas panggul. Kemudian yang warna biru itu adalah pelvic outlet atau pintu bawah panggul ya. Nah janin ini akan masuk mulai dari pelvic inlet, kemudian masuk ke rongga panggul sampai akhirnya nanti keluar lewat pelvic outlet. Nah ini adalah gambar dari tulang panggul kita ya. Ini adalah bagian rongga panggul bagian atas ya atau pelvic inlet ya. Ini tampak depannya. This is Dr. Cal Shipley with a review of the outer border of the pelvic inlet. The long axis of the Ini tampak depan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa long axis atau jarak yang paling panjang di pintu atas panggul itu adalah jarak atau diameter transversanya, diameter melintang, di mana merupakan jarak terjauh antara dua linea innominata kiri dan kanan dari panggul. Linea innominata itu yang mana ya? Linea innominata. Kemudian ke kanannya ada sayap sakrum bagian kanan. Kemudian ada linea innominata garis yang ada di tulang crista iliaca. Ini paling besar kan crista iliaca ya. Ini crista iliaca, ini os ilium ya, os ilium. Nah di os ilium ini ada semacam garis yang ini disebut dengan linea innominata ya. Jadi dari promontorium, sayap sakrum, linea innominata ya, kemudian ke pubis ya, ke pubis, kemudian balik lagi ke linea innominata bagian kiri, sayap sakrum bagian kiri, kemudian ke promontorium lagi. Linea innominata ini yang ini ya, garis hayal lah ya di sekeliling ini ya. Jadi yang terjauh mana ini ya, kiri dan kanan dari linea innominata ini. Ini adalah jarak terjauhnya. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan kondisi pintu atas panggul yang seperti ini gitu ya. Nanti kepala itu waktu masuk pintu atas panggul dia posisinya menyamping atau miring ya. Jadi tulang parietalnya itu anterior posterior sehingga sutura sagittalisnya melintang gitu ya.
pelvic inlet goes from left to right. In other words, the pelvic inlet is wider than it Nah, is ini deep. disebut dengan pintu atas panggul. Nah, kemudian lihat di pintu bawah panggulnya. Di pintu bawah Changing panggul, our view to the bottom of the pelvis, we can see that the situation di pintu bawah panggul ini yang jauh, jarak yang paling lebar itu adalah jarak anterior posteriornya, yaitu dari pinggir bawah simfisis ya, ini ya, pinggir bawah simfisis sampai dengan tulang koksidis ada di bawah sini. Ini yang paling lebar. Oleh karena itu tadi kan kita sudah belajar ya bahwa di bagian setelah melewati dekat dengan setelah berada di rongga panggul dengan batasan spina ischiadica atau di Hock 3, kemudian kepala itu akan melakukan putaran paksi dalam. Nah, pada saat melakukan putaran paksi dalam ini, kepala bayinya itu wajahnya menghadap ke tulang sakrum, sehingga diameter yang lebar dari kepala janin itu sesuai dengan diameter pintu bawah panggul gitu ya, yang diameter anterior posteriornya yang lebih lebar atau lebih panjang gitu ya. the pelvic outlet is the opposite of that of the inlet. The long axis goes from the front to the back. The pelvic outlet is deeper than it is wide. The orientation of the long axis of the pelvic inlet and Nah, pelvic kalau outlet will come ini into diulang play lagi ya, when we disebutkan lagi examine the bahwa cardinal di movements atas later itu in the adalah yang presentation. paling di pintu atas panggul itu yang lebar diameter transversanya. Kalau di bagian bawah diameter pintu bawah panggul diameternya diameter anterior posteriornya yang lebar ya. There are some variations, but the most commonly used fetal station system today assigns a value of -5 to the pelvic inlet and a value Nah, of di +5 rongga to panggul the itu pelvic outlet. dibagi menjadi beberapa station ya, mulai dari station -5 sampai station +5, positif 5 ya. Tapi kalau kita di Indonesia biasanya kita gunakan bidang Hock ya, sama saja sebenarnya. Tapi kalau dengan station itu dia lebih rinci So let's pembagiannya switch to ya. a frontal view to clarify their anatomical position. Nah kemudian, ini ya, coba ini yang kita lihat tadi saya suruh lihat ya. Ada yang namanya nih spina ischiadica ya, kiri dan kanan. Nah makanya kalau kepala janinnya sudah berada dekat dengan spina ischiadica ini gitu ya, supaya bisa lewat dia akan melakukan putaran paksi dalam atau internal rotation. Above the pelvis gives us an even better look. Tuh ya, spina ischiadica kan di sana jadinya menyempit kan karena ada tonjolan ya. Is that they represent the narrowest part of the birth canal. Nah, bagian itu adalah bagian yang tersempit dari rongga panggul. Shoulders to traverse. The ischial spines are assigned a fetal station value of 0. Spina ischiadica itu adanya di mana ya, di Hock 3 atau di station 0 kalau kita bagi menjadi station rongga panggulnya. Each of these fetal station values represents the number of centimeters above. Setiap station ini mewakili nomor sentimeter dari rongga panggul gitu ya. Contohnya station 3 di sini kira-kira sekitar 3 cm di atas dari tulang spina ya. Is considered to be approximately 5 centimeters below the level. +5 ya, itu berada di 5 cm di bawah station 0. Aspect of birth canal anatomy is the fact that a path traced from the inlet to the outlet. Nah itu, ini adalah in addition to the narrowing of the pelvis, another key aspect of birth canal anatomy is the fact that a path traced from the inlet to the outlet has a significant. Nah, coba diperhatikan ya, yang tanda panah warna putih. Tanda panah warna putih itu menunjukkan bahwa the birth canal atau rongga panggul ya, rongga panggul itu dia sumbunya itu melengkung ke arah atas ya. Jadi makanya bayi itu perlu melakukan gerakan ekstensi supaya dia bisa lahir karena posisi vaginanya berada di anterior gitu. Jadi nggak lurus segitu aja gitu ya.
cardinal movement is usually descended through the pelvic inlet, usually defunct from the inlet to the outlet, has a significant curvature. In addition to the narrowing of the pelvis at the ischial spines, the curvature of the birth canal makes Nah, successful karena movement of kondisi the di fetus hop through 3 gitu ya, a karena difficult spina ischiadica proposition. ini tadi Let's sempit see gitu how ya, the makanya cardinal ini movements assist menyebabkan the kepala fetus janin in itu agak recovery. sulit melewati itu. Jadi dia harus melakukan gerakan-gerakan tertentu supaya bisa lewat. Accomplishing this task. The first of the cardinal movements is descent. Ini tadi ya, ini gerakan yang namanya, fetus is kalau di descending sini the disebutkan entire descent time it is pertama ya, moving seperti through the yang saya birth canal. sampaikan, ya memang kepala Descent itu as a turun terus cardinal gitu ya. movement is Dari usually awal, defined sebenarnya sebelum as masuk the ke point pintu at atas which panggul the tuh ada fetal head sebuah istilah moves yang into namanya the pelvis floating. Jadi dia through the masih pelvic ngambang-ngambang inlet at kepala the janinnya di atas spines pintu atas panggul and descends sampai toward the kemudian ischial akhirnya spines. dia engage gitu ya. Makanya di sini ditaruhnya descent langkah yang pertamanya. Tapi kalau kita biasanya kita sebut engagement karena The floatingnya tidak second kita cardinal movement is hitung gitu ya. engagement. Kemudian Engagement ada occurs when the engagement, fetal head has ya reached the engagement, ischial spines at yaitu di zero mana stage. kepalanya itu sudah masuk pintu atas panggul. At any fetal station with a negative value, the fetal head is said to be floating. Nih, ini But once posisi it engage reaches ya. zero station, the fetal head is said to be engaged. Before we move on, it's important to note that in many pregnant women, the fetal head has descended through the pelvic inlet in the Nah, ini days or disebutkan di weeks sini, prior to descent the and onset of engagement labor. may occur prior to Likewise, the in the labor minority ya. of pregnant Bisa women, terjadi the fetal head may bersamaan also menjelang be proses engaged persalinan, prior to terutama labor. pada multipara yang The tadi third kita cardinal bahas. movement is flexion of the fetal Kemudian head. setelah engagement apa yang terjadi? Ada The fetal flexion head ya, kepalanya flexes akan as it melakukan gerakan accommodates to the fleksi. Ini curvature of the disebutkan di cervix. sini gambarnya ya. Tadi kan kita sudah bahas, sekarang kita lihat lagi gambar yang lebih jelas. Jadi menekuk atau menunduk gitu ya The kepala fourth cardinal janinnya supaya movement bisa is lewat internal ya. rotation of the fetal Kemudian head. ada internal rotation of the This head rotation atau of the fetal kepala head janinnya is ini termed memutar internal gitu ya, because it sehingga occurs wajahnya yang within the tadinya birth ke canal. samping gitu ya, sekarang wajahnya berputar ke arah perut, dia berlawanan dengan punggung, dia muter sehingga wajahnya menghadap ke tulang sakrum ya. Internal rotation of the fetal head orients the Karena long ini axis of the menyebabkan fetal bagian yang skull panjang di with the long diameter axis of kepala the janin pelvic yang lebih outlet, lebar thus itu facilitating sesuai dengan passage of the diameter fetal anterior head posteriornya through the dari pelvic outlet atau pintu bawah To make this a little easier to see, panggul ya. recall our view from below of the Nih pelvic dijelaskan outlet lagi, earlier in the itu presentation. gambaran pintu bawah panggul. Recall also Yang lebar that itu the long long axisnya axis adalah of diameter length antara from front to pinggir back. bawah simfisis sampai dengan os Prior to coccygeus. internal rotation, the long axis of the fetal head is lying in more of a transverse left to right position. Nah tadi kalau posisinya masih In this melintang kan dia akan orientation, the susah long axis of the lewatnya fetal ya head di may pintu bawah exceed the width panggul. of the Kalau pelvic dia head, sudah making berputar delivery of tadi the dia head very pas sehingga difficult. kepalanya bisa lewat pada saat melakukan gerakan yang namanya ekstensi atau extension atau However, putar dia. once Ini internal setelah putaran rotation has paksi taken place, the dalam. long Nah, axis yang of berikutnya the nanti fetal adalah head and the gerakan pelvic outlet extension. match, making delivery of the head much less of a challenge. The internal rotation of the fetal head is followed by rotation of the shoulders. Shoulder rotation Nah, pada is not saat generally melakukan listed putaran paksi independently dalam as a ini, cardinal si movement bahunya janin itu juga to the sedikit internal rotation of berputar the gitu ya, fetal walaupun head. tidak ngikut As the semuanya, fetal tapi head ada gerakan rotates, rotational bahunya force itu is juga ikut transmitted to the lower berputar. body. Karena kan yang nggak mungkin As a bahunya result, diam aja, fetal kepalanya shoulders berputar have a sedemikian natural rupa tendency gitu ya. to Jadi rotate as they enter the birth canal. apa namanya, bahunya juga berputar, makanya nanti akan ada yang namanya gerakan putaran paksi luar ya. Once the shoulders have rotated, their long axis now matches the long axis of the pelvic inlet. Ini contoh pada saat putaran paksi dalam tadi ya, jadi bahunya juga ikut berputar gitu ya. The fifth cardinal movement is extension of the fetal head. Nah ini gerakan yang berikutnya adalah gerakan ekstensi. Kalau sudah melakukan gerakan ekstensi ini, Extension kepala of the janin fetal akhirnya head akan facilitates its movement beneath lahir. the mother's pubic bone and allows delivery of the head. Nah kan lahir kepalanya kan. The sixth cardinal movement is external rotation of the baby's head. Kemudian yang terakhir adalah external rotation, putaran paksi This luar. Jadi movement balik is lagi also known kepalanya as ya, restitution. sehingga Once the kepalanya fetal pada head saat di luar moves jadi and becomes free of biparietal the dengan constraints sutura of the sagittalis pelvis, it melintang rotates lagi. slightly
to assume its natural alignment relative to the shoulders. External rotation of the head is typically associated with delivery of the anterior shoulder, which allows for completion of the delivery. The medical term for completion of the delivery Kemudian is yang terakhir ada ekspulsi. Nah, kadang ya tadi itu ada gambar di pubis itu shouldernya nyangkut atau bahunya nyangkut gitu ya. Makanya pada saat ini, walaupun sebenarnya kepala janin itu bisa lahir, badan janin yang lain itu bisa lahir dengan sendirinya dengan kekuatan ibu meneran gitu ya. Tapi biasanya kita bantu untuk melahirkan kepalanya. Kenapa? Karena supaya mengurangi resiko trauma pada janinnya dan begitu juga pada ibunya supaya nggak robek gitu ya, perineumnya dan lain-lain. Itu tadi videonya, sebenarnya sama dengan video yang sudah kita putar sebelumnya gitu ya. Tetapi yang ini lebih komprehensif penjelasannya. Itu 7 langkah gerakan kardinal ya. Expulsion itu apa? Nanti kita sama-sama cari tahu ya. Ada yang bisa bantu saya sebentar ke depan? Ada yang bersedia? Ada yang bersedia bantu saya? Tadi videonya sudah dilihat ya. Sekarang kita akan mencoba. Ya, saya akan menjelaskan. Kemudian kalian mengikuti menggunakan panggul yang panggul yang kecil dan juga pantong janin yang kecil yang sudah kalian pegang satu persatu. Tapi saya minta tolong satu orang bisa bantu saya. Yoni Andela Tanjir. Terima kasih sudah mau. Saya akan memperagakan menggunakan kantong panggul yang besar dan juga bayi yang besar ya. Pertama saya akan jelaskan terkait dengan sumbu jalan lahir atau rute ya. Sumbu jalan lahir itu rute janin mulai dari dalam keluar itu gimana sih gitu ya. Pertama bayangkan, coba sama-sama kita bayangkan gitu ya. Ibu kalau dia sedang berdiri, misalnya saya hamil gede gitu ya, hamil gede. Kalau saya berdiri, posisi panggul saya seperti ini. Ya, posisi panggulnya begini. Ini adalah tulang panggul yang menopang isi perut bagian atas ya, usus dan lain-lain. Ini bagian atas ini ya, itu ditopang oleh organ-organ dalam tubuh kita ya. Kalau sedang tidak hamil. Terus posisi organ reproduksi adanya di mana organ reproduksi? Organ reproduksi adanya di bagian dalam. Bagian dalam sini ya, rahim, ovarium, gitu ya, semuanya ada di dalam sini. Kemudian kita hamil nih, semakin besar, rahimnya membesar sampai naik ke atas, ya, ke bagian atas. Jadi ada di rongga perut kita juga terisi rahim yang membesar. Nah kalau saya sedang berdiri, posisinya seperti ini. Vulva vagina itu bukan ada di bawah sini, bukan di bawah sini posisinya, tapi di sini, di bagian depan. Oleh karena itu untuk bisa lahir bayi itu harus melakukan gerakan-gerakan gitu, menyesuaikan dengan bentuk panggul dan mengikuti sumbu jalan lahir. Sumbu jalan lahirnya gimana? Sumbu jalan lahirnya itu melengkung ke atas di bagian akhir. Jadi dia seperti ini, kemudian mengarah ke depan, sedikit ke depan karena vagina vulva ada di bagian depan. Kalau ibunya sedang kalau proses persalinan kan kita biasanya posisinya totomi gitu ya, kan begini posisinya. Ya. Jadi janin itu akan lewat sini ya. Kemudian di bagian atas dia akan mengarah ke atas.
di bagian bawah, di pintu bawah panggul. Untuk bisa keluar dia nggak mungkin lurus seperti ini, karena vaginanya ada di depan sini. Ini lubang vagina. Kita tolong Joni, mungkin di sini ya, ini ya, dari atas. Nah, jadi seolah-olah di sini ada lubang vagina ya. Kepala janin ini tadinya lurus ke bawah ini ya, turun ya, tapi di bagian pintu bawah panggul ini dia nggak lurus begini aja lahirnya. Kenapa? Karena di sini ada tulang apa yang paling kecil di sini? Tulang koksikis yang menahan ya. Dan juga di sini ada perineum ya di bagian bawah ya, perineum. Jadi untuk bisa lahir, karena vagina itu lubangnya di sini di bagian atas, maka kepalanya akan menengadah ke atas gitu ya, melakukan gerakan ekstensi, menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Dia akan naik seperti ini supaya kepalanya bisa lewat ya. Itu adalah sumbu jalan lahir. Jadi kurvanya itu melengkung gitu ya, kurvanya pertama lurus, kemudian melengkung ke arah depan atau ke arah anterior. Kemudian bisa tolong Yoni ini pegang. Sekarang mari sama-sama kita lakukan mekanisme persalinan normal, kita simulasikan gitu ya, dengan ini 7 gerakan kardio. Dalam mekanisme persalinan normal, yang pertama itu adalah gerakan engagement. Engagement itu apa? Satu orang, jangan rame-rame, satu orang, ayo sebelah sini satu orang coba. Kepala bayi masuk di pintu atas panggul. Kepala bayi memasuki pintu atas panggul. Itu engagement. Bagus, tepuk tangan dulu. Untuk siapa tadi namanya tadi? Sally. Oke, kamu Sally. Jadi engagement itu adalah masuknya kepala ke pintu atas panggul. Ada yang mau menambahkan? Ya, boleh silakan. Engagement adalah maksudnya kepala janin masuk ke pintu panggul dan tidak dapat digoyahkan. Oke, Shirley ya. Tepuk tangan untuk Shirley. Kata Shirley, engagement itu adalah masuknya kepala janin ke pintu atas panggul dan dengan posisi kepala yang sudah tidak bisa digerakkan lagi. Betul ya, teman-teman. Dari dua jawaban ini tadi sebenarnya sudah menggambarkan bahwa kalian sudah pernah baca gitu kan, sudah baca modul yang diberikan dan sudah tahu. Tapi ada alasan kenapa dia disebut sebagai engagement. Kalau secara harfiah, dia secara bahasa engagement itu kan tunangan ya say. Tunangan, ada yang sudah punya tunangan? Jangan dulu karena masih sekolah. Bundanya juga belum tunangan, jangan dulu dibangkan. Oke, engagement itu tunangan. Oh tunangan, siapa yang tunangan? Apa yang bertunang? Bertahun ya bahasanya ya, bertahun karena adalah populer kan? Bertahun. Apa yang bertahun? Yang bertahun adalah ukuran kepala janin ya. Ukuran kepala janin ini bertahun atau sesuai dengan ukuran pintu atas panggul ya. Dia ukurannya pintu atas panggul itu yang mana sih? Pintu atas panggul itu yang ini ya. Mulai dari sudah gambarkan panggulnya kan, pintu atas panggulnya yang mana? Mulai dari promontorium, sayap sakrum kiri dan kanan ya. Promontorium nih yang menonjol di tulang sakrum, promontorium. Kemudian ke kanannya ada sayap sakrum bagian kanan.
Kemudian ada linea innominata, garis yang ada di tulang crista iliaca. Ini paling besar kan crista iliaca ya. Ini crista iliaca, ini os ilium ya, os ilium. Nah di os ilium ini ada semacam garis ya, ini disebut dengan linea innominata ya. Jadi dari promontorium, sayap sacrum, linea innominata ya, kemudian ke pubis ya, ke pubis, kemudian balik lagi ke linea innominata bagian kiri, sayap sacrum bagian kiri, kemudian ke promontorium lagi. Jadi ini yang ada seperti batas garis ya, bagian atas ini yang disebut pintu atas panggul. Nah di pintu atas panggul ini diameter yang paling lebar itu adalah diameter transversal atau diameter melintang di antara dua linea innominata kiri dan kanan. Ukurannya berapa? Ukurannya sekitar 12 sampai 12,5 cm ya. Ini jadi ukuran melintang ini yang paling lebar dibandingkan bagian memanjangnya ya, yang vertikalnya antara promontorium dan pinggir atas sifisis ini lebih sempit, yang lebar yang ini. Jadi kenapa disebut bertuna? Karena kepala bayinya ini menyesuaikan dengan posisi pintu atas panggul. Karena dia tahu yang lebar itu posisi yang melintang, maka kepala janin yang masuk itu dengan posisi melintang. Ya nih, bayinya masuk posisi kepalanya melintang seperti ini, atau disebut dengan posisi sinklitismus kalau dia ada di tengah. Posisinya adalah posisi biparietal dengan sutura sagittalis melintang. Kepala bayi masuk dalam posisi miring seperti ini ya. Entah dia punggungnya sebelah kiri atau punggungnya di sebelah kanan si ibu ya. Dia masuk posisinya seperti ini ya, dengan diameter kepalanya adalah occipitofrontalis. Berapa ukurannya? Occipitofrontalis 11 sampai 11,5 cm. Diameter occipitofrontalis. Yang mana occipito? Tulang kepala bagian belakang nih, occiput ya, occipito. Kemudian frontalis itu adalah dahi ya, dahi kita ini disebut frontalis. Jadi ukuran dari sini ke sini itu diameternya 11 cm. Jadi bisa lewat dia karena ukuran ini kepala 11 ya. Dengan posisi miring dia bisa melewati pintu atas panggul yang ukurannya lebih besar, yaitu 12 cm. Makanya disebut bertaut atau engage. Jadi engagement itu adalah masuknya kepala ke pintu atas panggul dengan posisi biparietal sutura sagittalis melintang. Yang mana sih sutura sagittalis? Coba tunjuk di kantongnya. Sutura sagittalis yang mana? Yang mana ini? Siapa namanya? Fitri. Yang mana sutura sagittalis Fitri? Kan sudah dibuat gambarnya kan? Nggak apa-apa, karena baru pertama belajar jadi si Fitri lupa ya mana sutura sagittalis. Sutura sagittalis ada yang di tulang panggul atau di kepala janin. Coba Fitri dilihat di kepala janin yang mana sutura sagittalis. Ini betul ya, yang garis ini ya. Jadi sutura sagittalis itu adalah celah ya, celah di antara dua tulang parietal kiri dan kanan ya. Kepala kita kalau kalian pegang keras ya, coba pegang kepalanya semua ya, keras semua ya. Ada celahnya nggak, ada lubangnya nggak ada.
lubangnya karena tulangnya sudah merapat semua, sudah menyatu semua. Tapi kalau janin ya, kepala janin bayi baru lahir itu masih ada bagian yang belum menyatu dengan sempurna ya, memang seperti itu, memang kuasa Allah gitu ya, didesain seperti itu. Kenapa? Karena ada celah di sini. Celah ini untuk apa sih? Celah ini akan berperan gitu ya pada saat kepala janin ini melewati bidang sempit panggul. Jadi dengan ada celah ya, dia bisa merapat lagi sehingga ukuran kepalanya menjadi lebih kecil. Tapi ini juga bisa menjadi pertanda apakah rongga panggul ibunya sempit atau tidak. Karena kalau terlalu sempit kan sulit kepala janin yang mau lewat ya, kepalanya bisa tumpang tindih, jadi berhimpitan kemudian tumpang tindih. Kalau sudah seperti ini berarti ada indikasi disproporsi kepala panggul atau tidak sesuai antara ukuran kepala janin dengan ukuran panggul atau panggulnya sempit atau janinnya yang terlalu besar. Nah, biasanya ini akan sulit untuk lahir secara tepat. Tapi kalau misalnya ukuran janinnya normal ya, kemudian ukuran panggul juga normal, maka tidak akan terjadi penyusupan kepala janin. Ya. Jadi struktura sagittalis adalah celah di antara dua tulang parietal ya. Kemudian ini tadi masuk ya. Kemudian baca tolong langkah kedua penurunan atau bisa. Tadi kepala masuk nih, sudah masuk, sudah nggak bisa digerakkan lagi tadi kata Shirley ya. Sudah masuk, kemudian ada penurunan. Penurunan itu apa? Ya proses turunnya kepala janin. Kepala janin yang sudah berada di pintu atas panggul ini semakin lama semakin turun masuk ke dalam rongga panggul. Ya. Nih pertamanya di sini nih. Kemudian tambah turun lagi ya. Proses penurunan ini tidak hanya terjadi sekali ini saja. Ingat ya, proses descent atau penurunan tidak hanya terjadi di saat ini saja, gitu. Tidak hanya terjadi di langkah kedua ini saja, tetapi selama proses persalinan, ya proses descent itu berlangsung terus, ditambah dengan gerakan-gerakan yang lain dari kepala janinnya. Jadi turun kepala janinnya ya. Kemudian karena mendekati bidang sempit panggul ya, bidang sempit panggul, maka kepala akan melakukan gerakan yang nomor 3. Gerakan apa nomor 3? Atau flexion. Gerakan fleksi itu yang bagaimana? Dagu mendekati dada menyentuh dada. Secara umum gerakan fleksi itu adalah gerakan kita yang anggota badan kita mendekati sumbu tengah badan ya. Coba diperagakan dulu kalau kalian sebagai janinnya, gerakan fleksi pada kepala kalian itu seperti apa? Seperti apa gerakannya? Iya, gerakan dagu mendekati dada. Ini adalah gerakan fleksi. Jadi tadi balik lagi kuasanya Allah gitu ya. Bayinya tahu nih semakin ke bawah ada bagian yang semakin sempit. Supaya kepala saya bisa lewat kata sejaninnya ya, lebih baik saya apa nih namanya begini ya, menundukkan kepala ya, melakukan gerakan fleksi. Jadi kepala janinnya ini ya akan mendekati dada, dagunya bersentuhan dengan dada. Sehingga tadi diameter kepalanya lewat pertama apa? Diameter apa? Diameter occipitofrontalis.
dia fleksi, maka diameter kepala janinnya berubah menjadi diameter suboksipitum rematika. Rematika itu apa? Ini apa? Yo. Apa itu rematika? Ubun besar atau frontanella mayor ya. Suboksiput di bawahnya tulang oksiput, jadi kayak di tengku ya, di tengku ini. Di bawahnya tulang oksiput sampai ke rematika, sampai ke ubun-ubun besar. Ukurannya berapa? Lebih kecil ukurannya berapa? 9 cm. Nih ya, dia fleksi nih. Fleksi, akhirnya dia bisa lewat. Turun lagi ya, tambah turun terus dengan gerakan fleksi. Kemudian ya, setelah dia turun, kepalanya fleksi, di bagian bawah panggul ya, di bagian bawah panggul, coba kalian lihat di tulang panggul kalian, di tulang panggul kalian punya, di bagian bawah sini ya, ada tulang yang menonjol. Betul nggak? Ada tulang yang menonjol ya. Coba mana tulang yang menonjol? Ini ya. Ya. Ini ketemu mana tulangnya? Tulang yang menonjol mana di bagian bawah panggul? Ini ya. Ya, tulang ini. Tulang itu disebut apa? Spina ischianica. Itu bagian yang menonjol dari tulang ischium. Spina ischianica. Tulang ini yang menonjol di agak ke dalam ini tambah mempersempit bagian pintu bawah panggul. Oleh karena itu, supaya bisa lewat, kepala janin yang tadinya sudah fleksi, tolong ini ya, dia bisa belajar ya ini. Kepala janin yang tadinya sudah fleksi, ini akan berputar ke arah perut janinnya ya. Jadi kepala janin itu berputarnya pada saat melakukan gerakan yang keempat, putaran faksi dalam ya, atau internal rotation, itu dia bergerak berlawanan dengan punggungnya. Kalau punggungnya sebelah kanan, dia akan berputar ke sebelah kiri. Ya, kalau punggungnya sebelah kiri, dia akan putar ke sebelah kanan. Oke, sekarang anggap punggungnya sebelah kanan ya. Tadi fleksi kan, karena ada spina ischianica di bagian bawah, dia sulit lewat walaupun sudah fleksi. Supaya bisa lewat, dia putar kepalanya. Dia putar kepalanya ke arah depan, ke arah perutnya, sehingga diameter terendah kepala janinnya ini berubah. Yang tadinya posisinya ini biparietal, sekarang berubah ya. Berubahnya gimana? Berubahnya diameternya tetap suboksipitum rematika, tetapi dengan posisi anterior posterior. Kenapa? Karena di bagian bawah dengan dia putar kan, dia putar seperti ini, maka diameter yang lebarnya adalah diameter anterior posterior kan. Ini sesuai dengan bagian pintu bawah panggul, karena di bagian bawah panggul ini diameter yang paling lebar itu adalah diameter anterior posteriornya, dari pinggir bawah sifisis sampai ke tulang koksisis. Ini lebih lebar dibandingkan posisi melintang. Jadi supaya bisa lewat, kepala bayinya juga berputar menyesuaikan ya. Nah, jadi tadi yang tadinya suboksiputnya ini ada di bagian kiri atau kanan gitu ya, kalau sudah melakukan putaran faksi dalam, suboksiputnya ya, ubun-ubun kecilnya ini ada di bagian
depan. Ya, makanya kalau kita periksa dalam, ya kalau sudah ketemu, oh penunjuknya ubun-ubun kecil. Di mana ubun-ubun kecilnya? Ada di depan atau ada di kiri depan atau kanan depan? Kalau dia berada di depan, artinya di tengah-tengah, berarti kepala bayinya sudah melakukan putaran paksi dalam. Tapi kalau misalnya dia masih berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, teraba ada celah dari ubun-ubun kecil, berarti kepala janinnya ini belum melakukan putaran paksi dalam. Kalau sudah putar paksi dalam, kepalanya pasti sudah ada ubun-ubun kecilnya berarti sudah ada di depan. Ini udah sampai nih, kalau sudah melakukan putaran paksi dalam, kepala janinnya ini sudah lewat spina ischiadica. Sudah lewat berapa kalau spina ischiadica? 3. Kemarin udah belajar juga bidang apa? Kepala janin sejajar spina ischiadica itu ada di opti 3. Kalau sudah lewat spina ischiadica, sudah sejajar dengan os coccyx, berarti sudah berada di hop 4. Nah, di hop 4 atau di dasar panggul ini, kepala janinnya akan kembali melakukan gerakan untuk bisa keluar. Seperti tadi saya bilang, lubang vagina itu bukan di sini. Ya kalau dia di sini dia lurus-lurus saja gerakannya lahir. Tapi lubang vagina adanya di depan. Di sini lubang vaginanya, bukan di sini, tapi di arah depan. Supaya bisa lahir ya, karena lubangnya di depan sini, kepala janin akan melakukan gerakan yang namanya ekstensi. Ya, ekstensi kebalikannya dari fleksi. Gimana gerakan ekstensi? Coba diperagakan. Menjauhi dada. Jadi menengadah si janinnya. Kenapa? Mengikuti sumbu jalan lahir yang ke arah depan atau ke arah anterior, dan juga di bawah sini kan ada perineum ya, yang menahan janinnya, jadi nggak bisa harus lurus gitu aja untuk lahir, tapi dia harus menengadah, melakukan gerakan ekstensi. Tolong dia akan melakukan gerakan yang namanya ekstensi. Dagu janin menjauhi dada, yang seperti ini ya, sehingga lahirlah kepala janin. Sudah lahir nih kepalanya. Kalau kepala sudah lahir, kemudian apa yang terjadi? Kepala janin akan menyesuaikan lagi dengan posisi punggung dan bahunya dengan melakukan gerakan yang namanya putaran paksi luar atau external rotation ya. Kemana muternya? Ke arah punggung. Kalau punggung janinnya sebelah kanan, ini kan seharusnya seperti ini ya, karena tadi nggak bisa memuatnya. Karena kalau punggung janinnya sebelah kanan, maka kepala akan berputar ke arah kanan. Kalau punggungnya sebelah kiri, kepalanya putar lagi ke sebelah kiri. Jadi kalau putaran paksi dalam berlawanan dengan punggung, kalau putaran paksi luar sesuai dengan arah punggung. Karena ini punggungnya di sebelah kanan, maka kepala janinnya berputar ke arah kanan, sehingga kepala janinnya kembali lagi ke posisi biparietal dengan struktura sagittalis melintang. Kalian sudah sampai sini sudah? Pantong 40 janinnya udah ya. Oke. Setelah itu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah putaran paksi luar, ekspulsi atau expulsion ini apa? Proses untuk melahirkan seluruh bagian
bahu nih ya. Biasanya ini ibunya kita suruh ngeden lagi, Bu. Kepalanya udah lahir, ibu baru ngeden dikit lagi, Bu. Gitu ya. Itu lahir kepala si garang bahu dan seluruhnya ya. Sebenarnya tanpa kita bantu pun ini akan lahir dengan ibu mengedan, karena yang paling besar di janin itu ya, di janin itu ukuran yang paling besar itu adalah kepala. Jadi kepalanya kalau sudah aman, sudah lewat, sudah lahir, maka bagian tubuh yang lain itu akan mengikuti. Tetapi kita sebagai bidan nanti kalian akan belajar asuhan persalinan normal ya. Pada saat ini gitu ya, pada saat ini bidan biasanya memberikan pertolongan. Jadi kita bantu untuk melahirkan bagian tubuh yang lain. Kenapa? Supaya kan tadi katanya nggak apa-apa, nggak perlu dibantu, akan lahir sendiri. Kenapa harus dibantu? Supaya mengurangi trauma ya, mengurangi kemungkinan robek pada dalam lahir gitu ya, dan juga trauma pada janinnya. Jadi kalau posisinya seperti ini, biasanya untuk eksklusi itu kita bantu dengan mencengkram kepala bayinya secara bilateral. Kemudian bayinya ini kita tarik ke bawah ya, sampai bahu depannya lahir ya. Kemudian kalau bahu depan lahir kita tarik ke atas, tarik ke atas sampai bahu bagian bawah lahir. Kemudian ini kita sanggah nih, kita sanggah ya sambil kita menahan perineum ya. Kepala janinnya kita sanggah dengan tangan kita, bahu bagian belakang juga kita tahan. Kemudian tangan kita yang bagian atas ini kita menelusuri bagian bahu, punggung gitu ya, janin bagian anterior atau bagian depannya. Sambil ibunya juga kita sarankan, Bu, ayo Bu, ngeden dikit lagi Bu, udah lahir bayinya. Sampai lahirlah si bayi. Kalau sudah lahir, nomor berikutnya saya sekalian nyentil materi berikutnya gitu ya. Itu asuhan persalinan normal. Kalau sudah lahir, bayinya menangis dengan kuat, kita nilai segera ya kondisi si janin, tiger atau tidak. Lalu letakkan di atas perut si ibu, keringkan ya, keringkan, cek ada janin kedua apa enggak. Kemudian kita setelah itu kita suntik oksitosin. Itu nanti ya, kita akan belajar itu nanti. Terima kasih ya, untuk tangan dulu. Itu adalah mekanisme persalinan ya, yang tadi kita sama-sama simulasikan atau belajar. Kemudian untuk diskusi, saya punya pertanyaan ya. Saya punya pertanyaan untuk kita diskusi. Kapan proses masuknya kepala janin ke pintu atas panggul? Pada saat usia kehamilan berapa? Ya. Untuk diskusinya, mari kita bentuk kelompok kecil, isinya ini berapa? 3 orang. Yang bagian depan ini satu kelompok 6 orang, kemudian bagian belakang juga ini 4 orang satu kelompok. Satu kelompok sebaris ya. Yang ini berenam satu kelompok, terus yang ini berempat satu kelompok. Jadi silakan diskusi untuk menjawab pertanyaan tadi. Kapan kepala janin memasuki pintu atas panggul? Apakah sama setiap ibu hamil atau berbeda? Saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi ya. Silakan diskusikan dulu selama 10 menit. Boleh kalau mau bahunya mau
Lagi proses Sudah selesai diskusinya? Sudah. Setiap kelompok sudah diskusi. 10 menit tadi sudah. Sekarang saya minta presentasi, ya bukan presentasi sih, tapi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok mana yang lebih dulu mau memberikan tanggapan hasil diskusi, boleh angkat tangan kelompoknya. Ya boleh, kelompoknya Sally, silakan kita boleh ngadep ke teman-temannya, boleh. teman-teman, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab kapan kepala jadi masuk ke dalam tanggul. Kalau misalkan untuk kehamilan persalinan yang pertama kali ya Persalinan pertama kali ya. Biasanya dari 37 minggu sampai 40 minggu usia kehamilan. Tapi ketika itu kehamilan yang kedua atau multipara, kepala janin masuk ke tinggal stabil pada saat proses persalinan. Pada saat proses persalinan, kalau ibu multi, kalau ibu ini tadi sampai 40 minggu. Oke, terima kasih untuk kelompoknya. Jadi menurut kelompoknya Sally, kepala janin memasuki pintu atas paru kalau ibunya itu baru hamil dan melahirkan pertama kali atau ibu para itu mulai masuknya dari 37 minggu sampai 40 minggu. Kalau ibunya multipara, menurut kelompok itu terjadinya bersamaan dengan proses persalinan. Kelompok lain ada lagi yang memberikan pendapat ada yang berbeda. Sangat mungkin tidak beda. Ya boleh silakan. Namanya siapa? Namanya Kelly. Dia dari kelompok berapa nih? Dari kelompok 6. Terakhir ya. Oke silakan. Menurut kelompok kami berbeda saat ini pada tadi untuk bulan pertama menurut kelompok kami itu masuk dari 36 minggu sampai ke 38 minggu. Oke. Perbedaannya di kalau yang multipara Sama pada saat proses persalinan. multipara sama saat proses persalinan. Oke, kalau menurut kelompoknya Kelly, ibu primipara itu kepala janinnya masuk pintu atas tabung itu dari usia kehamilan 36 sampai 38 minggu. 36 sampai 38 minggu. Oke, terima kasih dulu untuk tangan. Dari situ model sebelah sini ya. Silakan. Kemudian kami sependapat sama kelompok Sally dan cara Kelly untuk yang multipara. Kalau untuk primipara, menurut kelompok kami itu masuk tinggal setahun dari usia 36 sampai 38 atau 2 minggu sebelum proses persalinan berlangsung. Ya baik, terima kasih tepuk tangan dulu. Nomor 3 ya guys, sebelah sini ya. Oke. Jadi tadi sepakat semua, kita bisa simpulkan dulu hasil diskusinya ya. Sepakat bahwa kalau ibu multipara itu kepala janin mulai masuk pintu atas panggul saat proses persalinan dimulai. Sepakat ya? Dan jawabannya benar.
multipara, ada multigravida. Gravida itu artinya hamil, para itu artinya saluran. Kalau dia multigravida atau multipara, maka dia hamil dan melahirkan untuk yang kedua, ketiga, gitu ya. Bukan yang pertama kali. Kalau baru pertama kali hamil, baru pertama kali mau melahirkan, itu istilahnya adalah tadi sepakat multigravida sebenarnya. Jadi kalau ibunya sudah melahirkan anak yang kedua, ketiga, gitu ya, proses masuknya kepala janin ke pintu atas panggul itu terjadinya bersamaan saat dimulainya proses persalinan. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda mau bersalin, sudah ada his, sudah ada kontraksi, kepalanya saat itulah mulai turun, gitu ya, mulai turun masuk ke panggul. Tetapi kalau ibunya baru hamil dan melahirkan pertama kali atau ibu primipara tadi ya, itu masuknya ke pintu atas panggul sebelum itu lagi ya. Jadi sebelum usia kehamilan matur, dia sudah mulai masuk ke pintu atas panggul ya. Biasanya di usia kehamilan 36 sampai 38 minggu, bahkan di usia 34, 35 itu ada ibu-ibu yang hamil dan kepala janinnya sudah masuk ke pintu atas panggul. Tetapi ya, nanti diperiksa lagi seberapa banyak sudah masuknya ya. Tapi kalau ibu primipara itu usia 36, 37 gitu ya, 38 itu biasanya sudah masuk walaupun belum proses persalinan. Kenapa? Karena ibaratnya ya, secara logikanya gitu, karena ini baru pertama kali nih, belum ada yang pernah lewat nih, belum ada yang pernah lewat jalan lahirnya si ibu, baru pertama kali. Jadi dia mulai masuknya kepala itu dari usia kehamilan 36, 37 sudah mulai masuk gitu ya, mulai masuk. Kemudian nanti sampai proses persalinan akhirnya dia lahir gitu. Jadi engagement yang tadi bertahunnya, penurunannya itu terjadi lebih awal kalau ibunya baru hamil dan melahirkan pertama kali. Oke, itu ya untuk mekanisme persalinan. Sebelum kita masuk ke partograf, saya mau kita sama-sama menyimpulkan dulu ya langkah atau mekanisme persalinan normal sesuai dengan 7 langkah gerakan kardinal. Ada 7 ya, mari sama-sama kita bareng-bareng sebutkan. Mekanisme persalinan normal yang pertama adalah engagement. Yang kedua kemudian yang keenam kemudian yang ketujuh ekspulsi, yaitu pengeluaran bagian dari jadi sudah bisa ya kalau nanti diminta untuk mensimulasikan, mempraktikkan mekanisme persalinan normal, sudah bisa ya. Amin, insya Allah ya. Tadi ya saya sudah doa di depan, semua
menerima apa yang saya sampaikan dan bisa ingat terus ya. Nanti pelajaran terkait mekanisme persalinan normal ini akan kita lanjutkan di pertemuan praktikum. Nanti bawa lagi panggungnya, kita simulasi satu persatu, nanti satu persatu menghadap ke saya mensimulasikan mekanisme persalinan normal. Tapi sebelum itu membantu kalian belajar, nanti akan ada tugas yang saya berikan. Tugasnya apa ya? Tugasnya nanti kita lihat. Sekarang saya akan masuk sedikit ke faktograf. Ada yang sudah pernah dengar faktograf? Sudah pernah praktik ke bidang? Sudah pernah praktik ke bidang. Karena di semester 1 itu ada PBL, sudah pernah praktik, di tingkat 1, semester 1, semester 2, di akhirnya ada PBL. Jadi sudah pernah praktik ke bidang. Kalau sudah pernah melihat proses persalinan, pasti tahu bahwa bidannya menggunakan suatu alat yang disebut dengan faktograf. Jadi faktograf itu apa? Ada yang tahu nggak? Boleh silakan ya. Bunda, faktograf adalah alat untuk membuat keputusan dan memantau kemajuan persalinan. Faktograf adalah alat untuk membuat keputusan dan memantau proses kemajuan persalinan. Tenang dulu. Jawabannya 100, ya betul ya. Jadi faktograf itu adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk memantau, mengobservasi proses persalinan dan juga menjadi alat kita dalam membuat keputusan. Kenapa? Karena dari faktograf yang kita isi kita bisa tahu apakah ini proses persalinannya berjalan lancar atau tidak, yang pada penulis jika ada hambatan. Dengan mengisi faktograf kita bisa tahu kapan kita harus mengambil tindakan, misalnya kita harus pasang infus, kita harus melakukan rujukan ya. Ini faktograf. Sudah pernah lihat? Sudah. Ini adalah lembar faktograf. Kemudian ini lembar depan, lembar bagian depannya. Di lembar bagian depan faktograf itu terdiri dari bagian atas itu adalah untuk memantau kondisi jari. Kondisi jari dipantau dengan apa? JJ. Apa itu JJ? Jantung jari, denyut jantung jari. Berapa normalnya DJJ? 120 sampai 160 kali. Kemudian setelah di bagian atas ada pemantauan janin, di bagian tengah ada pemantauan kemajuan persalinan. Apa saja yang dipantau? Jangan berani sebelah sini dulu. Apa tadi yang pertama? Sebelah sini apa lagi? Apa lagi? Kemudian ada lagi? Apa lagi? Kemajuan persalinan. Sudah ya, 3 ya, ada 3 hal untuk memantau proses persalinan. Yang pertama ada kemajuan persalinan. Yang pertama adalah kontraksi atau dis. Kemudian yang paling penting tentunya adalah permukaannya, nambah nggak permukaannya, dan penurunan kepala jari yang kita periksa ya. Itu
kemajuan persalinan. Kemudian di bagian kolom akhir itu ada kondisi ibu. Apa yang dipantau dari kondisi ibu? Saya dengar dari orang tua gaungnya kencang sekali gitu ya. Yang dipantau di kondisi ibu apa? Tekanan darah yang paling penting dan juga nadi dan suhu. Kemudian kalau ada ibunya BAK buang air kecil dicatat berapa jumlahnya. Kemudian kalau selama proses persalinan itu ibunya ada menggunakan infus, ada dikasih oksitosin, maka itu juga dicatat di dalam kolom pemantauan kondisi ibu. Pertanyaan berikutnya yang bisa jawab, kapan kartograf ini mulai digunakan? Ya jawab selatan atau tangan? Tadi ada jawab selatan. Terjadi pembukaan dari mulai dari pembukaan atau 0 sampai dan sampai kurang dari 4 dan sampai kurang dari 4 itu fase laten. Apakah pada fase laten digunakan kartograf? Dan lulus lagi ya pemahamannya ya. Kartograf belum digunakan pada fase 1 fase laten. Tapi kapan digunakan? Jadi kartograf mulai digunakan kalau ibu memasuki proses persalinan dan pembukaannya sudah 4 cm. Sebelumnya kita pakai apa pemantauannya? Pakai lembar observasi yang lain, ya belum menggunakan kartograf. Ini tadi kartograf ya. Ada 3 komponen pokok tadi sudah kita bahas untuk kemajuan persalinan, kondisi ibu, kondisi janin. Kapan kita belajar kartografnya? Di pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan latihan dengan soal kasus untuk membuat kartograf. Tapi sebelum latihan di kelas, saya sudah kasih merancang ide, saya sudah rancang supaya kalian bisa belajar mandiri, memecahkan kasus secara mandiri dan juga berkelompok. Jadi saya berikan tugas untuk nanti lebih memudahkan kita dalam belajar tentang kartograf di pertemuan berikutnya. Ini boleh silakan kalau mau difoto atau mau dicatat dulu, boleh silakan. Tugas yang pertama terkait pertemuan mekanisme persalinan yang tadi kita sudah belajar. Kan saya bilang nanti pertemuan berikutnya karena praktikum ngadap satu-satu ke saya, ya kan? Tapi sebelum itu perlu latihan dulu dong, ya kan? Nggak kita latihan, kan? Untuk latihan silahkan buat video kalian sedang mendemonstrasikan atau hafalan sekaligus memperagakan gerakannya dengan pantong yang kecil yang kalian punya ya. Rekam video ya, rekam video misalnya ya, mekanisme persalinan normal yang pertama dimulai dengan terjadinya engagement, yaitu masuknya kepala janin ke pintu atas panggul ya. Itu adalah tugasnya. Jadi belajar dulu, kemudian simulasikan buat videonya. Kumpulin, dikumpul apa? Yang dikumpulkan adalah link videonya ya. Yang dikumpulkan adalah link videonya. Kumpulkan linknya kemana? Ke e-learning ya. Saya sudah buat ruang pengumpulan tugasnya di e-learning. Kemudian tugas yang
gimana sih caranya ngisi partograf, tandanya untuk pembukaan itu apa, tanda untuk penurunan apa, untuk mengisi bagian ini jantung janin itu bagaimana, satu kolom itu ada berapa lama sih jaraknya gitu ya. Itu kalian cari, kemudian kalian buat catatannya di buku catatan masing-masing. Kenapa? Karena itu nanti akan berguna untuk kalian sendiri. Buat catatan bagus-bagus, tambah dengan gambar, kasih warna yang beda supaya bisa memudahkan saat nanti kalian mau mempelajari lagi. Terus yang dikumpulkan ke saya apa? Yang dikumpulkan ke saya adalah foto catatannya. Catatan yang sudah kalian catat, foto buat jadi PDF, kemudian kumpulkan ke kemudian tugas berikutnya print. Kalau ini nggak tulis tangan anak, jadi saya suruh kalian tulis tangan lembar partograf tidak ya, tapi saya punya lembar partografnya, filenya, nanti saya bagikan ke si pen supaya si pen bisa bagikan ke kalian semua. Tugasnya apa? Tugasnya bawa lembar partograf masing-masing pada saat pertemuan yang akan datang. Ya, jadi minggu depan partografnya dibawa plus alat-alatnya. Apa alat-alatnya? Harus itu 3 buah itu karena semuanya nanti akan isi partograf. Jadi nggak ada lagi pinjam-pinjaman ya, supaya kelasnya lebih kondusif ya. Jadi bawa lembar partografnya, kita akan latihan di minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Deadline, saya tahu sebenarnya deadline-nya kapan? Karena pertemuan berikutnya itu ada di hari Rabu ya, kalau saya tidak salah di hari Rabu minggu depan. Kan maunya kan kalian sudah belajar kan sebelum masuk hari Rabu ya kan? Jadi tugasnya maksimal atau paling lambat itu dikumpulkan di hari Selasa jam 12 malam. Oke, sanggup? Pertanyaannya deadline terakhir ya. Kenapa pertanyaannya? Kapan saya bisa mengumpulkannya hari pertama, mengumpulkan tugasnya kapan? Enggak gitu ya. Semoga nanti bisa muncul ya pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu. Meskipun saya ngumpulnya hari pertamanya kapan dulu? Ini adalah e-learningnya, coba lihat ya. Sudah saya buka, nanti silakan kalian buka. Kalau HP bisa, tapi saya sarankan lewat laptop supaya lebih mudah ya. Karena kalau lewat HP kadang mau nyari filenya susah lagi mau diupload ya. Ini sudah dibuka, kalian silakan buka course asal kebidanan persalinan dan bayi baru lahir dalam kurung Linda Yuliani dari namanya ya. Nanti ambil klik itu, kemudian nanti akan muncul ya, ada di modul sudah saya taruh di sana, kemudian ada RPS juga sudah saya masukkan di sana. Kalian bisa download, bisa kalian akses. Plus tuh praktikum mekanisme persalinan sudah ada tempat pengumpulan tugasnya. Silakan nanti tugas videonya linknya dimasukkan ke sana. Kemudian di bawahnya nanti juga ada untuk pengumpulan tugas rangkuman partograf juga dikumpul di sana. Ya. Karena kita belajar mandiri, kita banyak diskusi, kalian banyak belajar pemecahan kasus. Termasuk dalam minggu depan saya akan membawa kasus gitu ya, contoh-contoh kasus untuk kita buat partograf. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini.
sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan lagi. Adakah yang mau bertanya terkait tadi materi mekanisme persalinan normal, kartograf, dan juga tugasnya? Boleh silakan. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau tanya lagi? Sudah paham? Mudah-mudahan sampai minggu depan latihan tadi yang kita pelajari tentang mekanisme persalinan normal masih menempel dengan kuat, dan ditambah lagi kalian jadi lebih paham karena sudah belajar secara mandiri. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Karena tadi kita sudah banyak diskusi ya, jadi silakan nanti belajar mandiri. Biasanya kalau sudah belajar mandiri akan muncul lagi nanti pertanyaan-pertanyaan baru. Kita akan bahas hari Minggu. Oke, sampai di akhir pelajaran atau perkuliahan kita pada hari ini. Tadi sudah sekitar 100 menit ya, lebih kurang 100 menit atau mungkin lebih sedikit. Mohon maaf kalau misalnya lebih ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi sampai dengan siang hari ini bermanfaat dan bisa membantu kalian ke depannya untuk pelajaran-pelajaran berikutnya, dan tentunya membantu kalian membentuk kalian supaya bisa menjadi leader dan profesional. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Karena kita buka kelas dengan berdoa. Mari sama-sama kita tutup kelas ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kebetulan semuanya Muslim, mari kita berdoa. Selesai. Terima kasih banyak untuk atensi dan perhatiannya setelah masuk kuliah dengan saya. Kalau ada yang ditanyakan boleh kontak saya itu aja ya, email dan juga nomor handphone saya, bisa menghubungi atau bisa lewat feedbacknya karena saya sudah menggunakan feedbacknya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.